Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ulhad dari Sosiologi 2019B NIM 046. Media sosial telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat modern saat ini. Bagaimana peran dan dampaknya bagi pengguna aktif dari media sosial? Di sini saya akan berbicara dengan rekan saya yang bernama Vinca Raisa Zabrina dan Diana Aziza. Terima kasih teman-teman sudah mau join di Zoom meeting ini. Saya mau tanya beberapa hal mengenai penggunaan kalian dalam menggunakan sosial media. Di sini mungkin bisa perkenalan dulu dari Vinca Raisa. Ya, nama saya Vinca Raisa Zabrina dari instansi IAIN Kediri. Terima kasih. Oke, saya Jihanur Aziza, saya dari UIN Surabaya. Terima kasih. Di sini saya akan bertanya beberapa hal, yaitu langsung masuk ke pertanyaan pertama. Untuk Vinca Raisa nih, kapan pertama kali kamu main sosmed dan sosmednya tuh apa? Pertama kali main sosmed itu kalau nggak salah kelas 3 SD ya. Dan sosmed pertama kali itu Facebook, kan itu marak-maraknya Facebook kan. Dunia persosmedan menurut aku yang pertama kali mencikal bakali sosmed itu kan Facebook. Jadi pertama kali aku install Facebook di kelas 3 SD kalau nggak salah. Ya. Jadi alasannya ya teman-teman aku punya Facebook semua, jadi ya ikutan. Ngikutin arus karena teman-teman punya, aku ikutan, bisa dikatakan seperti itu. Kalau dari Jian sendiri, alasan main sosmednya tuh apa? Dan pertama kali main sosmed, kapan? Kalau aku sendiri sih hampir mirip sama Vinca ya, soalnya ya emang SD itu lagi marak-maraknya banget sama Facebook. Ya otomatis ya aku juga ikut ikut arusnya gitu lah sama teman-teman. Gitu. Tapi aku awal buka Facebook itu kira-kira kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5, kelas 6 baru buka. Iya ya. Menurut kalian nih, sosmed itu berperan penting banget gak sih dalam kehidupan sehari-hari misalnya? Untuk Kak Vinca Raisa gimana? Kalau aku sosmed itu penting ya, soalnya di sosmed tuh kita banyak manfaat juga, nggak hanya mencari entertain, tapi bisa jualan juga. Kita kan sekarang banyak e-commerce dan online shop yang bisa mengembangkan jualan kita yang menggunakan sosmed. Zaman sekarang nggak ada orang yang nggak punya sosmed kecuali orang tua. Tapi kan kadang orang tua juga punya WhatsApp itu kan. Jadi menurut aku penting banget sih dalam kehidupan sehari-hari. Membantu banyak hal intinya. Iya, dari sosmed juga kita kan bisa komunikasi sama orang lain juga ya, dan membantu dalam kerjaan juga. Iya. Kalau dari Jian sendiri gimana? Misal kayak ya kalau dari aku sih sosmed udah menjadi second life-ku ya, karena apa-apa juga dari sosmed. Aku bangun tidur juga bukanya sosmed, terus interaksi dengan orang lain juga lewat sosmed gitu. Jadi kayak udah melekat gitu dengan orang-orang sekitar. Gitu. Iya, apalagi kalau saat ini keadaan pandemi, kita nggak boleh ya benar. Apa-apa online ya kan? Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kalian merasa jenuh karena terlalu lama buka sosmed, terlalu lama nge-scroll apa itu Twitter lah atau Instagram, TikTok, itu pernah nggak sih dari Vinca sendiri? Kalau jenuh sih ada, karena itu kan kegiatan yang berulang ya, Mbak Novia. Jadi kayak kalau isinya kita udah semua baca, timeline-nya udah dari awal sampai akhir udah kita baca, itu kan juga kalau baca lagi dari awal gitu. Kalau scroll-scroll aja, tapi untuk mainan kayak chattingan sama orang atau kita kayak gini Zoom diskusi suatu masalah atau gimana sih? Enggak sih, tergantung kita pemakaiannya seperti apa. Kalau kajian sendiri gimana?
hampir sama sih kayak Vinca, soalnya kan manusia juga ada titik di mana mereka pasti akan merasa jenuh gitu sama hal-hal yang berulang kali. Jadi ya wajar aja sih ada sikap jenuh sih. Ya, kadang aku juga berjam-jam gitu nge-scroll Instagram. Pasti ada jenuhnya ya. Capek. Iya. Di tangannya capek. Iya, iya. Menuju ke pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kalian merasa down atau feel bad, insecure sama konten yang disajikan sama sosmed itu? Untuk dari Vinca, Raisa gimana? Pernah merasa down sih sering, ya kan? Karena sosmed itu untuk Instagram sendiri itu kan menurut aku tempat semua orang membagikan kisah mereka, entah itu baik atau buruk, tapi kebanyakan yang baik-baik aja ya. Jadi kayak dapat menimbulkan rasa insecure gitu loh. Kalau lihat Instagram, terus kalau lihat apa gitu, karena apa? Di sosmed kan kita melihat achievement orang lain kan, dan kita yang stuck di posisi ini aja gitu. Jadi kayak merasa gimana ya? Merasa tertinggal banget. Jadi merasa down itu sih sering banget gitu. Kalau konten yang konten yang menurut aku buruk untuk aku, kan sekarang sosmed ada sistem di ban ya. Jadi kalau Novia atau Jihan nggak suka sama kata-kata itu kan bisa dihilangin, jadi sama sosmed sendiri kan bisa difilter kan, jadi kita nggak bakal muncul konten kayak gitu. Tapi kita kan nggak bisa memfilter apa yang diposting sama teman kita, sama mutual kita gitu. Jadi ya itu sih, merasakan sering, karena yang di-upload kan yang baik-baiknya aja, dan kita yang masih stuck, apalagi pandemi gini, sulit untuk beraktivitas, jadi kita cuma diam di rumah, tetapi ada orang yang diam di rumah pun menghasilkan karya gitu. Nah, titik merasa down dan sedih ya di situ tuh. Kenapa aku nggak bisa, tapi mereka bisa gitu. Ya, padahal di sosmed tuh kebanyakan orang nguploadnya yang konten-konten pencapaian mereka ya, bukan usaha kayak gimana. Nah, tapi pikiran kita kan ngedistra, kayak kita taunya jadi aja, nggak pernah tahu prosesnya gimana gitu. Benar-benar. Untuk kajian gimana? Pernah ngerasa down gitu nggak kalau lihat kontennya temen di sosmed gitu? Pastilah ya, nggak mungkin juga nggak pernah insecure totalku. Apalagi kalau saat ini kan lagi marak-maraknya TikTok kan ya, dan mostly mereka itu kebanyakan rata-rata umurnya belasan, dan mereka sudah menghasilkan hal-hal yang menurut aku aja yang 20 tahun belum sampai ke situ gitu loh. Kayak ya iri pasti, terus kayak ya wes pokok gitulah ya gitu ya. Iya. Permasalahan kita sama ya sebenarnya. Iya. Novia sendiri juga pernah ngerasa insecure atau down? Kalau aku sering banget. Apalagi kalau teman-teman itu lagi produktifnya meskipun di masa pandemi atau ikut apa gitu, sedangkan aku masih di rumah aja dan gak ngapa-ngapain, itu pasti adalah rasa feel down-nya. Sama kita sama aja kok. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian tuh apa aja aplikasi yang ada di handphone kalian yang buat kalian tuh merasa kayak gitu, insecure, feel bad, atau rasa gak enak sama diri sendiri? Itu aplikasi apa aja sih? Dari Vinca dulu. Pertama kali, paling yang the most favorite ya, Instagram. Menurut aku itu yang paling bikin semua orang insecure. Kenapa? Mereka kan upload yang bagus-bagus, seperti yang tadi aku bilang kan, tanpa tahu pencapaian, pokoknya yang penting udah dapet ini, udah achievement ini gitu kan. Itu yang pertama, Instagram. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi Twitter tapi masih bisa ke-handle sih, tapi yang paling ngasih impact besar sih ya Instagram. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak hapus account Instagram atau buat akun alter
atau logout account gitu, pernah nggak sih? Pernah. Jawab pernah. Kalau untuk hapus Instagram pernah. Aku kemarin hampir 2 bulan ngehapus Instagram kan, nggak main sama sekali. Habis itu aku install lagi karena ada kebutuhan kayak daftar volunteer atau daftar webinar, itu kan kita mengandalkan Instagram ya. Jadi kayak balik lagi ke pertanyaan pertama, kita tuh kayak nggak bisa hidup tanpa sosmed nggak sih? Menurut aku ini ya. Karena apa-apa semua kan pakai sosmed, ya kan? Ya itu. Jadi boleh cerita dikit ya Mbak Novia ya? Iya, nggak apa-apa, silakan. Jadi waktu pertama kali itu aku hapus Instagram 2 bulan. Habis itu aku ada kebutuhan lain yang membutuhkan Instagram, akhirnya aku buka. Tapi waktu aku buka itu aku merasa deg-degan gitu loh. Nggak tahu kenapa, kayak deg-degan, takut, buka postingan orang itu takut-takut. Habis itu aku nggak bisa kan stuck di posisi itu terus. Akhirnya aku cari alasan lain, maksudnya alternatif lain untuk gimana caranya aku bisa buka Instagram tanpa merasa insecure. Menurut aku, akun pertama aku tuh yang akun sehari-hari itu toxic isinya Kak. Jadi ya udah, akhirnya aku tinggalin sebentar. Akhirnya aku bikin akun kedua, second account di Instagram, dan aku yang sekarang sering banget online di second account itu. Soalnya aku sama sekali nggak nge-follow temen real life, dan temen real life pun nggak nge-follow aku, nggak tahu akun itu. Gitu. Jadi ada saat kesempatan bikin akun dua. Di Twitter pun juga gitu. Sama-sama 2. Soalnya yang pertama tuh gimana ya, menurut aku kalau kita udah menyangkut temen real life itu tuh pasti insecure. Karena kan kamu teman aku, terus aku, maksudnya kita kan sama, tapi kenapa kok jalan kita beda gitu. Padahal itu kan sesuatu yang wajar. Jalan seseorang kan beda-beda kan, wajar ya. Jadi ya itu negative thinking aja sih yang bikin insecure. Oh iya, kalau dari Vinca sendiri pakai akun alter gitu ya? Biasanya. Ya, untuk dari Jian. Sama juga sih, sama kayak Vinca. Kalau akun alternya Jian ada sih. Apa? Ada beberapa sih dari temen real life yang masuk second account aku, tapi ya yang emang best friend banget. Jadi aku lebih bisa show off tentang diriku ke mereka, lebih trust terhadap mereka gitu, sama mereka. Jadi kalau akun pertama itu filternya banyak banget ya kalau mau upload sesuatu. Benar. Bahkan banyak yang tak hapus juga sih. Untuk Novia sama Jihan, aku penasaran sih, kalau kalian upload sesuatu di first account, itu pasti nggak sih kayak, ini tuh postingan aku bagus nggak sih? Kayak ngasih orang lain nggak sih? Padahal sebenarnya kita kan nggak perlu mikirin itu. Kalau kita pengen upload aja gitu, tanpa mikirin orang lain gitu loh. Paham nggak? Pernah nggak kalian? Pernah banget lah kalau aku. Kayak apa ya? Deg-deg gitu loh, ngerasa kayak nggak enak banget kalau mau upload di first account. Ya pasti mikir beribu-ribu kali, terus kayak upload nggak gitu ya pastinya. Yes. Kalau dari Jan sendiri, pernah nggak merasa pengen banget berhenti main sosmed? Kalau dari Vinca tadi kan pakai akun alter. Nah, dari Vinca, dari Jian sendiri gimana? Pengen banget? Nah, aku sih pengen banget. Kayak pengen banget lepas semua sama sosial media tuh, pengen kayak apa ya, punya kehidupan yang benar-benar nyata gitu loh. Yang interaksi sama orang, terus apa itu namanya, jalan-jalan, traveling yang seharian atau bahkan setahun lah non Instagram atau sosial media lainnya. Tapi ya meskipun impossible, bisa kali ya dicoba. Tapi kalau kita ada kesempatan sih pengen banget matiin HP di mode pesawat lah, kalau nggak salah. Di mode pesawat sehari aja udah, tanpa mikir di sosmed. Udah kayak bingung gitu nggak sih, Ca? Kalau nggak ada HP atau apa? Kalau aku matiin data seluler aja nih ya, bukan
di data pesawat, mode pesawat data seluler aku matiin tuh, aku langsung mikirin kayak kedepannya ada apa ya, maksudnya notif apa ya yang masuk dari kuliahan atau dari apa gitu, pikiran dan nggak bakal tenang sama sekali. Iya, kadang kalau takut ada kelas dadakan, ada tugas atau berita yang belum kita update gitu, kayak merasa tertinggal gitu kalau nggak buka HP. Ya, nah aku makanya kayak bertanya-tanya sama temen aku yang dia ada sih nggak pernah buka sama sekali. Maksudnya buka tapi kayak setengah jam, 1 jam, habis itu dia off lagi, kak. Kok nggak bingung, kok nggak gugup gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu tuh sosmed bisa menguras waktu kamu untuk orang lain nggak? Misalnya keluarga, temen, atau tetangga lah intinya. Buat bersosialisasi kamu itu gimana? Dari Jihan sendiri? Iya sih, kalau dari aku sendiri sih banget ya. Soalnya ketika kita lagi gathering gitu atau kumpul keluarga lah, paling enggak tiap hari ketemu keluarga, tapi kita itu bicaranya sama HP, semua tuh pada pegang HP gitu loh, nggak ada tuh yang namanya sharing kehidupan ayah lah, ibu lah, aku lah, atau adik aku lah gitu, enggak. Jadi semua tuh pegang HP, dan itu menurut aku agak disayangkan juga sih. Jadi apa ya, kayak individualnya jadi tinggi gitu menurut saya. Iya, aku juga gitu sih. Dari orang tua itu Miris nggak? Iya banget. Di kamar sebelah, terus aku di kamar aku sendiri, adik di kamar sendiri gitu kan. Jadi waktu sama keluarga itu berkurang banyak sama aku main sosmed terus. Kalau dari Vinca sendiri gimana? Ya sama sih, waktu aku main sosmed tuh kegiatan bareng keluarga jadi kurang, karena kan semua udah pegang HP sendiri-sendiri kan. Jadi ya menguras waktu juga kalau untuk keluarga. Kalau untuk tetangga, temen dan lain-lain sih aku pikirnya enggak ya, karena kan kita kondisinya lagi di rumah aja ya kan. Untuk berhubungan sama mereka pun kita juga menggunakan sosmed. Jadi mau tidak mau kita natap layar HP terus untuk berkomunikasi sama orang lain gitu. Kalau untuk masa pandemi, tapi kalau untuk kita bicaranya masa-masa normal, ya menguras sosialisasi banget sih. Apalagi kalau kita udah punya konten atau apa ya, ya konten yang menarik, interesting banget gitu di sosmed, kan kita spend our time di situ kan, sampai melupakan kalau kita tuh punya dunia nyata gitu. Sampai lupa kalau di situ ada teman juga ya. Iya. Ya mungkin beberapa pertanyaan itu aja sih yang mau aku tanyain. Terima kasih untuk semuanya yang mau join, dari Vinca sama Jihan. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu di lain hari. Dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosial media memiliki peran yang negatif dan positif. Sisi positifnya yaitu dapat menjadi penghubung komunikasi dengan orang lain yang sedang berjauhan, misalnya orang tua, saudara, atau teman. Namun di balik kemudahan dan keunggulan sosial media terdapat sisi negatif, yaitu banyak dari pengguna yang memiliki akun sosial media ini yaitu mengupload sesuatu yang menurut mereka menarik, misalnya seperti keberhasilan, pencapaian dalam melakukan sesuatu. Namun mereka tidak mengupload bagaimana mereka melakukan proses untuk pencapaian tersebut, sehingga banyak orang yang merasa mereka tertinggal jauh dari apa yang teman-temannya capai. Jika dikaitkan dengan negativitas total oleh Adorno, pengalaman tersebut merupakan implementasi dari kebahagiaan semu, di mana mereka sudah merasa produktif, namun sebenarnya saat dilihatkan oleh konten seperti itu, mereka merasa cemas dan merasa tertinggal. Media sosial dianggap sebagai
pencapaian terbesar yang dibuat oleh manusia, namun mereka juga dapat terbelenggu oleh karyanya sendiri. Kesan semu inilah yang seharusnya dibuka. Saya akan memberikan beberapa tips dalam memaksimalkan penggunaan sosial media secara bijak. Yang pertama yaitu batasi penggunaannya. Yang kedua, hapus atau unfollow akun-akun yang membuatmu merasa cemas. Yang ketiga yaitu logout atau uninstall aplikasi juga dapat menjadikan kita untuk mengurangi kecanduan dalam menggunakan sosial media. Yang keempat, alihkan perhatian ke dalam hal-hal positif, yaitu seperti membaca, bertemu dengan orang lain, atau istirahat setelah melakukan pekerjaan. Yang kelima, yaitu jangan jadikan sosial media sebagai standar kehidupan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.